Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sedikit materi dengan judul penerapan anggaran berbasis kinerja dalam menilai kinerja keuangan. Sebelumnya, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah pencipta langit tanpa tiang yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Dialah Allah yang Maha Penyayang, sayangnya Allah tidak pernah pandang sayang. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya Allah tidak pernah pilih kasih. Kemudian salawat serta salam kita mohonkan kepada kedua kita, kepada pemimpin kita, Intan Mutiara di Kota Mekah dan bagaikan cahaya di Madinah. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Adapun nama dari kelompok 2 yaitu ada Nur Nisa Nila Wardani S, ada saya sendiri Abdul Wahab Hamkah, Dahribal Asar dan Aglia Maidiarni. Itu ada satu, keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai dengan ketentuan daerah yang berlaku. Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dari uraian tersebut dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, distribusi atau sumber penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan daerah. Nah, adapun kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan merupakan pencapaian semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Untuk menjadi prestasi dan akuntabilitas selanjutnya adalah pengukuran penghasilan pelayanan publik. Nah, akuntabilitas juga merupakan salah satu ciri dari terapan good governance, bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana itu menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Di dalam pernyataan Mardiasmo tahun 2002. Baik, asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan asas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dan memperhatikan asas-asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap asas-asas ini pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pertama, tertib. Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu, tepat guna untuk didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, taat pada peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ketiga, efektif. Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Yang keempat, efisien. Pencapaian keluaran yang maksimum dengan memasukkan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Selanjutnya ekonomis. Pemerolehan masukan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan. Prinsip keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan negara. Selanjutnya, bertanggung jawab. Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendaganaannya atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang efektif. Selanjutnya, kepatuhan, tindakan atau suatu yang dilakukan dengan wajar dan profesional. Selanjutnya, manfaat, keuangan daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai sistem kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan pengangguran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Bastian pada tahun 2010 mengemukakan bahwa anggaran merupakan persiapan untuk keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari pemerintah daerah, serta merupakan proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam penyajian keuangan, tetapi sebagai alat pengendalian juga koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja, dan motivasi. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting. Nah, adapun manfaat dari anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang diluangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Menurut Muljaryadi, tahun 2006, beberapa manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya pengukuran kinerja. Di antaranya adalah yang pertama ada akuntabilitas organisasi publik kepada DPRD dan publik itu lebih mudah dilihat. Yang kedua, lebih memotivasi peningkatan kinerja pelayanan publik. Yang ketiga, ada peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah. Yang keempat, anggaran kinerja untuk menekankan pada sasaran kinerja berbasis kinerja yang efektif atau mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil serta menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dan terjadi yang merupakan kunci pengelolaan secara efektif. Nah, jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan yang namanya evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitan dengan output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Mungkin cukup sekian yang telah kelompok kami paparkan sesuai materi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.